Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat siang Pesona Inspira, apa kabarnya hari ini? Semoga Pesona Inspira dalam keadaan sehat walafiat di rumah ataupun dimanapun Pesona Inspira berada. Karena kali ini saya Iqbal Santosa akan menemani dialog eksklusif di mana kita akan membahas tentang kurikulum merdeka bersama dengan Disdikpora Kabupaten Wonosobo. Tentunya Iqbal tidak sendiri nih dalam kesempatan kali ini. Iqbal sudah ditemani dua orang narasumber yang sudah ada di studio Radio Pesona. Narasumber kita yang pertama ada dari Ibu Nurul Hidayati SPD MM MPD selaku Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Wonosobo. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Iqbal. Halo, apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Senang sekali ya bisa bergabung bersama kami dengan Pesona Inspira. Siap ini mengedukasi mengenai kurikulum merdeka Bu. Siap ya Bu. Iya. Baik, untuk narasumber kedua kita ada Bapak Septian Dwi Arprianto SPD selaku pengawas SD Kecamatan Kejajar. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas Iqbal. Sehat Pak kondisinya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk Pesona Inspira kali ini kita akan membahas mengenai temanya yaitu kurikulum merdeka. Untuk Pesona Inspira yang ingin bertanya ataupun ikut serta dalam pembahasan topik kita hari ini, silahkan untuk mengirim pertanyaannya melalui line WhatsApp kita ada di nomor 0823 2383 9996 karena kita akan ngobrol banyak hal selama 1 jam ke depan. Nah, berkaitan dengan kurikulum merdeka ini pasti masih banyak ya warga masyarakat Wonosobo, bahkan Iqbal sendiri masih belum begitu paham tentang sebenarnya apa sih kurikulum merdeka itu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ini Bu mengenai kurikulum merdeka ini sebenarnya apa sih Bu? Baik Mas Iqbal, kurikulum merdeka itu kurikulum yang diluncurkan oleh Mas Menteri Bapak Nadiem Makarim. Betul. Pada tahun 2022 yang awalnya itu bertujuan untuk memperbaiki sistem pembelajaran agar kita bisa segera bangkit dari krisis pembelajaran yang disebabkan karena pandemi COVID-19. Oh, oke. Iya. Berarti ini diluncurkan tahun 2022 waktu itu ya Bu? Iya, betul. Kalau nggak salah bulan Februari ya. Oke, berarti itu memang awal-awal kita sudah mulai memasuki era new normal seperti itu ya Bu? Betul, iya. Oke. Nah ini berarti diadakannya kurikulum merdeka sebagai salah satu jawaban keresahan selama masa pandemi COVID yang lalu ya Bu? Memang Betul. pembelajarannya yang dulunya setiap hari tatap muka tiba-tiba harus 100% online seperti itu Bu? Betul, di situ kan anak tidak belajar ya Mas. Online tapi online tingkat pembelajarannya tidak semasif waktu kita bertatap muka secara langsung seperti itu ya Bu? Iya, jadi anak hanya diberi tugas oleh guru. Oke. Mengerjakan tugasnya itu mengerjakan sendiri atau nyontek atau dikerjakan orang lain, kan gurunya juga nggak tahu. Betul. Ya. Nah di situ terjadilah loss learning ya, jadi anak itu berhenti belajar. Nah, dengan munculnya kurikulum merdeka ini diharapkan bisa mempercepat ya pembelajaran, mengembalikan sistem pembelajaran agar kembali normal seperti itu. Betul. Apalagi pandemi COVID-19 memang terjadinya cukup lama ya Bu, 2-3 tahun. Iya. Dan selama periode itu metode pembelajaran memang beralih menjadi sistemnya online di mana guru-guru dan murid pun harus menyesuaikan lagi seperti itu ya. Betul. Jadi tidak ada interaksi langsung antara guru dan murid ya. Jadi guru itu nggak bisa ya tergantikan oleh IT untuk anak jenjang sekolah dasar gitu. Betul. Ini untuk Pak Setiawan sendiri Pak, ini kan sebagai pengawas SD yang ada di Kecamatan Kejajar. Ini melihat dulu zaman-zaman COVID-19 tanggapan siswa-siswanya saat pembelajarannya mulai beralih menjadi online ini bagaimana zaman dulu? Jadi gini ya Mas, secara sarana dan prasarana jelas ketika itu sangat mendadak sekali. Betul. Iya. Sarana online juga orang tuanya harus menyediakan handphone untuk anaknya, padahal handphone di rumah itu cuma untuk orang tua. Nah, kemudian
tadi yang disampaikan oleh Bu Nurul, terjadi lost learning itu benar-benar terjadi, Mas. Jadi anak-anak hanya seakan seperti mengerjakan soal di selembar kertas, kemudian pengalaman-pengalaman pembelajarannya yang dulunya dinikmati di kelas, di sekolah itu juga akhirnya harus pupus. Selain lost learning juga terjadi lost karakter ya, Bu. Betul. Oh, berarti itu juga terjadi ya? Iya. Kurikulum Merdeka hadir memperbaiki pembelajaran, kemudian juga menumbuhkan kembali karakter-karakter yang hilang pada anak-anak didik kita. Gitu ya, Bu ya. Berarti Iya, salah satu dampak dari pandemi COVID-19 saat terjadinya peralihan menuju pembelajaran secara online ini karakternya juga mulai di luar dari kendali seperti itu ya, Bu? Betul. Jadi di situ tidak ada kontrol, tidak ada pendampingan dari guru. Ya, sedangkan orang tua kan nggak sempat mendampingi anak ya. Betul. Dari pagi nggak sore gitu ya. Jadi anak itu dengan siapa ya bergaul, apa yang ia lakukan juga nggak sempat lagi orang tua mendampingi itu. Karena mungkin sebelumnya juga notabene orang tua memang memasrahkan putra-putrinya ke sekolahan, di mana dari pagi sampai menjelang sore hari, baru sore harinya orang tuanya biasanya berinteraksi bersama dengan sang anak seperti itu ya, Bu? Iya, iya, jadi dibutuhkan kehadiran guru, di situ ada teladan ya dari guru, ada pembiasaan karakter di sekolah. Seperti itu, Mas. Oke. Iya, itu anak. Kemudian mengenai kurikulum sebelum adanya kurikulum Merdeka, ini kurikulum yang dipakai ini kurikulum yang apa ini, Bu? Sebelum kurikulum Merdeka kita menggunakan kurikulum 2013. Oh, 2013. Ya. Oke. Mengenai kurikulum 2013. Nah, ini mengenai perbedaan yang cukup signifikan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum yang saat ini dipakai, yaitu kurikulum Merdeka, ini apa yang paling ketara dari kurikulum tersebut ini, Bu? Iya, tentu banyak perbedaannya ini, Mas. Di antaranya ini pada kerangka dasarnya ini selain Sisdiknas dan Standar Nasional Pendidikan, juga yang kurikulum Merdeka itu berfokus pada pengembangan profil pelajar Pancasila. Ya, di situ ada 6 profil pelajar Pancasila yang dikembangkan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan berkebinekaan global. Itu yang akan dikembangkan. Kemudian kompetensi yang dituju, kalau kurikulum 2013 itu ada kompetensi dasar yang dibagi menjadi 4 kompetensi inti, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka itu capaian pembelajaran yang disusun per fase. Oh, ada fase-fasenya seperti itu ya, Bu? Iya, jadi fase A itu kelas 1 dan kelas 2, fase B kelas 3 dan kelas 4, fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Berarti bisa dilihat capaiannya juga bertahap seperti itu. Iya, betul. Jadi di sini guru, siswa memiliki kelonggaran waktu untuk mencapai CP itu, ya, capaian pembelajaran. Jika belum bisa diselesaikan pada kelas 3 misalnya gitu, nanti bisa diselesaikan di kelas 4. Seperti itu. Kemudian pendekatan pembelajarannya, kalau kurikulum 2013 itu pembelajaran saintifik, kalau di kurikulum Merdeka itu pembelajaran berdiferensiasi, begitu, Mas. Oke. Berarti memang ada beberapa perbedaannya juga ya, Bu? Iya. Kemudian penilaiannya, kalau dulu ada ujian ya. Oh iya, zaman saya juga masih, Bu. Ada ujian nasional. Ada ujian nasional dulu, Bu. Ada ujian nasional, ada ujian sekolah. Iya, gitu ya. Jadi double zaman dulu, betul. Nah, yang sekarang ini disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Kan ada anak yang tidak bisa menyampaikan pemahamannya dengan tertulis. Nah, dia bisa menyampaikan pemahamannya itu dengan lisan. Oh, oke. Ada juga yang tidak bisa dengan tertulis, tidak bisa dengan lisan,
dengan gerakan misalnya. Jadi iya. lebih luwes begitu. Itu kemudian struktur pembelajarannya ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah ini ditambah dengan P5. Oh P5 yang tadi seperti itu ya? Iya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu perbedaannya Mas. Oke, nah ini dari tadi saya waktu mendengar ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok. Yang pertama kali adalah adanya P5 tersebut di mana sebenarnya lebih mengakomodir ke bidang karakternya seperti itu ya Pak. Kita berusaha untuk membangun karakter yang seperti dibilang tadi waktu zaman COVID-19 adanya lost karakter seperti itu ya Pak. Betul sekali Mas. Jadi kemudian pada kurikulum Merdeka ini ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nurul ada 6 dimensi. Iya, nah, betul. dari 6 dimensi itu yang dicoba oleh pemerintah, kemudian diimplementasikan kita di dalam pembelajaran, masuk ke dalam sebuah kegiatan yang kita namakan kokurikuler. Oh, kokurikuler. Harapannya intrakurikulernya itu dalam mapel-mapel yang ada IPAS, matematika, bahasa Indonesia. Kemudian itu untuk mengejar intelektualnya. Untuk mengejar karakternya pemerintah menyediakan yang namanya P5 tadi. Jadi supaya balance antara karakter dan intelektual didapat semuanya. Oke, nah ini bagus sekali karena rata-rata orang tua memang kalau anaknya pulang sekolah yang ditanya pertama dapat nilainya berapa atau habis ujian rankingnya berapa. Padahal kan capaian-capaian itu tidak semata-mata hanya berdasarkan nilai yang diambil, tapi rasa tanggung jawab dari siswanya sendiri, karakter yang dibangun di sekolah juga itu penting untuk dibangun juga ya Pak, seperti itu ya. Utamanya itu, iya, karakter itu harus kita bangun dulu untuk memberikan pembelajaran peningkatan kompetensi mungkin gampang ya Bu. Iya. Ya, kita mengajarkan rumus-rumus matematika ya dengan diberi waktu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan kita bisa nggih Bu. Iya. Coba untuk memberikan pembelajaran kejujuran. Wah, itu Kapan PR sekali ya berarti. Lama itu. Kita harus membutuhkan proses step by step-nya dan didasari sejak dini. Itu yang utamanya. Padahal keinginan kita selain orang tua di rumah juga mengajarkan karakter-karakter yang memang budayanya ada di rumah, di sekolah juga diajarkan karakter-karakter yang berbudi pekerti luhur juga ya Bu. Betul, iya. Wah, ini menarik jadi sekali. Harus nyambung ya antara sekolah dan di rumah. Wah, betul. Kemudian mengenai adanya tadi kalau di kurikulum 2013 kan memang ada banyak ujian seperti ujian nasional dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka ini penilaiannya juga ada karakter dan juga ada beberapa fleksibilitas juga. Kalau zaman dulu saya memang waktu ada ujian nasional fokusnya ya ke ujiannya itu. Betul. Jadi kayak semata-mata fokusnya berarti nanti nih saat ada ujian nasional, yang lain mah santai aja dulu seperti itu. Berarti sekarang jauh lebih merata ya Bu. Betul. Kalau dulu mau ujian itu muridnya nggak boleh apa-apa, pokoknya betul, ya, fokus sekali. Pagi itu sudah di drill sama gurunya ya kan. Betul. Terus sorenya lainnya udah pulang nggak boleh pulang, harus les dulu. Betul. Gitu. Di rumah masih dibebani dengan tugas PR. Nah kasihan sekali yang seperti ini. Iya, zaman dulu saya ingat sekali waktu sekolah menengah atas, waktu menjelang ujian nasional berangkatnya harus lebih pagi daripada biasanya karena ada les pagi. Iya. Siangnya pulang lebih sore karena ada les sore. Iya. Dan di rumah masih ditanya orang tua kalau misalnya kita beristirahat, kok istirahat? Kenapa nggak belajar? Seperti itu. Jadi tuntutannya ini berlapis-lapis ya. Iya, jadi nggak ada waktu lagi untuk bermain gitu kan. Masa anak-anaknya itu sudah hilang ya. Oke. Memang ini berkaitan apalagi untuk siswa-siswa yang masih SD ataupun SMP kan memang masih dalam masa pertumbuhan ataupun pembangunan karakter. Jadi sepertinya kalau hanya dicecar dengan ilmu-ilmu yang konvensional saja rasanya agak kurang bijak. Lebih baik dibangun karakternya juga yang berguna juga ya Bu. Betul. Jadi melalui kegiatan P5 itu anak diajak untuk mengeksplorasi kompetensi ya, pemahamannya. Kemudian lewat diskusi, lewat proyek ya, lewat kerjasama. Lah di situ
dibangun karakter profil pelajar Pancasila. Wah, ini saya suka sekali nih dengan kurikulumnya. Harusnya apa saya balik lagi ke SD ya, Bu? Boleh. Biar dapat kurikulum merdeka ya, Bu. Oke, baik. Terus mengenai keunggulan-keunggulan yang lain ini, Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih lebar lagi, lebih jauh mengenai keunggulan dari kurikulum merdeka yang saat ini sedang dipakai untuk siswa-siswinya. Oke, Mas Iqbal. Jadi setiap kurikulum itu pasti ada sisi positif. Betul. Dan ada yang perlu kita evaluasi. Nah, ini kita di era sekarang adalah era kurikulum merdeka. Kita akan coba mengulas keunggulan-keunggulannya. Jadi supaya masyarakat, kemudian praktisi pendidikan itu memahami bahwa ternyata banyak keunggulan yang bisa kita manfaatkan untuk menggali potensi dan menggali karakter peserta didik kita. Yang pertama gini, Mas Iqbal, bahwa kurikulum merdeka hadir dengan materi-materi yang sangat-sangat ringan. Oh, oke. Ringan di sini adalah sebuah kata yang mewakili esensial. Jadi dulu kalau kita melihat buku-buku SD itu kan tebal-tebal sekali. Wah iya, dulu zaman saya SD juga materinya banyak sekali. Tebal banget itu. Padahal itu bisa kita ambil, kita bisa fokuskan ke dalam materi-materi tertentu. Ya, di dalam kurikulum merdeka ini disebut materi-materi esensial. Jadi bisa dikatakan masyarakat mengatakan ataupun kita sebagai guru mengatakan, materi di IKM di kurikulum merdeka sekarang sedikit sekali. Nah, kalimat sedikit itu bukan konotasi negatif, bukan, tapi karena memang diambil yang benar-benar esensial, akan menopang, akan mengantarkan peserta didik kita menjadi seseorang yang siap untuk mengikuti atau mengalami perkembangan zaman. Oke, jadi sebenarnya orang tua juga nggak perlu khawatir materinya sedikit, apa jangan-jangan ini hal-hal yang penting-penting malah dihilang-hilangkan. Justru tidak, ini diambil yang penting saja. Saripatinya, itu intinya. Jadi kemudian jangan sampai ada kalimat mengatakan bahwa anakku saiki akeh dolane, banyak bermainnya. Nah, justru di dalam kurikulum merdeka itu materi-materi esensial kita sampaikan kepada peserta didik dengan format yang menyenangkan. Pembelajarannya dibuat menyenangkan, bagaimana anak akan tertarik. Kalau memang itu dalam sebuah proyek, kita membuat sebuah proyek-proyek yang ringan. Anak diantarkan untuk berpikir kritis, anak diantarkan untuk menganalisa hal-hal yang sederhana, dan itu akan membangun pola pikir anak ke depannya. Kemudian selain materi esensial ini, Mas Iqbal, tadi sudah disampaikan Bu Nurul di awal bahwa perbedaan dari kurikulum yang lain ini menjadi keunggulan kurikulum merdeka juga. Adanya proyek P5 tadi. Oh, itu dulu tidak ada. Ya, Dulu tidak ada. Dulu memang karakter kita kembangkan, tapi di dalam pembelajaran sendiri kita tidak dapat porsi. Kita fokusnya ke intra, ke materi pembelajaran. Tapi di dalam kurikulum merdeka ini kita ada dua hal kewajiban. Yang pertama pembelajaran intrakurikuler, yaitu materi pelajaran IPA, IPS, matematika, juga ada kewajiban terkait dengan kokurikulernya tadi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu menjadi keunggulan kurikulum merdeka. Jadi ada beberapa hal ini sebenarnya. Kemudian siswa terbagi dalam fase tadi, fase itu fase A, fase B, fase C. Fase A kelas 1 dan kelas 2, fase B kelas 3 dan kelas 4, fase C kelas 5 dan kelas 6. Itu keunggulannya. Kemudian tadi disampaikan juga ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi di sini menjadi keunggulan kurikulum merdeka. Artinya apa? Kita coba menganalisa siswa demi siswa. Ketika siswa itu mempunyai gaya belajar auditori, dia akan fokus dan senang ketika mendengarkan. Maka kita coba berikan sebuah materi yang menggunakan prinsip-prinsip auditori.
Kemudian ada siswa yang senang dengan praktik karena dia punya skill ya, kinestetik. Kemudian kita coba mengcover mereka, memberikan pelayanan mereka dengan pembelajaran-pembelajaran yang menggunakan sebuah praktik-praktik pembelajaran. Lah, itu yang disebut pembelajaran diferensiasi. Mencoba memberikan pelayanan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Betul. Ketika Mas Iqbal butuh mungkin saat ini butuh adanya minuman hangat, kita kasih es kan juga enggak cocok. Nah, betul. Itu analoginya seperti itu. Berarti memang kebutuhan untuk penerimaan siswa-siswanya juga masing-masing memiliki beda-beda. Jadi kita nggak bisa memukul rata seluruh siswa juga ya, Pak? Beda dengan dulu, Pak. Kita pukul rata semuanya ya. Ketika kita dapat 60 ya kita jelek. Tapi sekarang tidak ya. Ketika kita si A dapat 90 nilainya, kemudian si B dapat 60, 60-nya si B itu sebuah keistimewaan karena dia berangkat dari 0. Tapi yang si A 90 tapi berangkat dari 80. Kan grade-nya naiknya cuma kita coba lihat di situ sisi hal yang seperti itu kita coba pahami untuk benar-benar memberikan pelayanan yang diferensiasi. Pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini menarik sekali. Itu. Berarti memang tolak ukurnya tidak hanya hasil akhir yang dicapai, tapi proses menuju hasil akhirnya sekali. juga ya. Iya sekali. Kita proses kita juga cermati, Mas Iqbal. Ini menarik. Mungkin Ibu ada yang ingin ditambahkan lagi mengenai keunggulan-keunggulannya. Kalau tadi kan sudah dijelaskan diferensiasinya. Mungkin untuk sekarang ini porsi-porsinya siswa-siswi ini lebih condong menyukai penerimaan yang audio kah, penyampaian visual kah, atau praktik kalau untuk anak-anak di SD saat ini nih, Bu? Beragam ya, Mas. Jadi kita awali guru sebelum merencanakan pembelajaran itu ada yang namanya asesmen awal. Oh, ada. Iya. Jadi ketika kita akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi harus tahu dulu kebutuhannya. Berarti tidak ujuk-ujuk, saya mau mengajar dengan audio seperti itu. Berarti ada alasannya kenapa metode pembelajarannya dipakai seperti itu. Ada data gitu. Jadi di awal tahun ajaran baru itu kita sudah mencari data dulu, ya, gaya belajarnya, peminatannya, kemudian kondisi anak di rumah seperti apa, itu harus kita kantongi dulu, ya. Sehingga nanti di dalam menentukan metode, kemudian strategi, alat, ya, media yang tepat itu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang sudah kita dapatkan. Oke, baik. Kalau tadi kan kita sudah dijelaskan mengenai keunggulan-keunggulan dari kurikulum Merdekanya. Nah, ini saya yang ingin bertanya adalah kendalanya dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang mana sebelumnya kan kita tahu pembelajarannya online, tidak tatap muka, hanya melalui layar handphone saja. Ini ada kendala yang dialami nggak dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka kali ini, Bu? Iya. Kendalanya itu kesiapan guru, Mas. Ya, jadi ada guru yang memang belum paham karena ini berjalan ya penerapan atau implementasi kurikulum Merdeka ini kan ini sudah berjalan 3 tahun ini ya. 3 tahun berjalan ya. Jadi awal mulanya itu dari guru kelas 1 dan 4 ya. Kemudian kelas 2 dan 5. Nah, ini kan butuh proses ya, yang tadinya masih dijalankan oleh kelas 1 dan kelas 4, guru kelas 2 dan 5-nya ini kan belum mendapatkan pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Jadi mereka juga belajar. Nah, yang terakhir ini nanti kelas 3 dan kelas 6. Nah, jadi kita sambil berproses, di situ ada refleksi, apa sih kesulitannya gitu, kemudian kebetulan sekarang sedang gencar ini adanya komunitas belajar. Ya, jadi di KKG ya itu juga ada dibicarakan lah ya. Jadi saling sharing kesulitannya apa sih penerapan kurikulum Merdeka ini. Barangkali ada teman yang lain ya, guru yang lain yang
sudah bisa menerapkan dengan baik, jadi saling berbagi. Saling begitu. sharing seperti itu ya Bu? Iya, Oke, gitu. luar biasa. Tapi karena mungkin ini sudah berjalan cukup lama juga, sudah kurang lebih 3 tahun ya Bu. Iya. Ini kendala-kendalanya juga mulai tereliminasi satu persatu. Betul, seperti itu ya Bu? iya. Terutama untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Karena tidak mudah ya untuk merencanakan pembelajaran yang harus mengakomodir semuanya. Wah gitu. iya, Ya. itu juga PR tersendiri ya Bu. Betul. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya ya. Dan kita masih akan kembali sesaat lagi. Jadi untuk Pesona Inspira kembali Iqbal ingatkan yang ingin bergabung untuk nanyakan mengenai kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan putra-putrinya yang ada di sekolah-sekolah. Silahkan bertanya melalui line WhatsApp di 0823 2383 9996. Tentunya sehabis ini kita masih akan membahas kembali mengenai kurikulum Merdeka bersama dengan kedua narasumber kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dialog hari ini. Baik, Pesona Inspira kembali di dialog eksklusif hari ini. Masih bersama saya Iqbal Santosa, di mana kita masih membahas mengenai kurikulum Merdeka bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Pesona. Ada Ibu Nurul Hidayati, SPD MMMPD, selaku Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Wonosobo, serta ada Bapak Septian Dwi Arprianto SPD sebagai Pengawas SD Kecamatan Kejajar. Dari tadi kita sudah membahas mengenai kurikulum Merdeka, keunggulannya apa, dan juga plus minusnya. Tadi juga sudah sempat membahas mengenai kendala-kendala yang sempat dialami juga ya Bu oleh para guru waktu awal-awal diterapkannya kurikulum Merdeka. Dan nampaknya ini sudah banyak kan nih para Pesona Inspira yang penasaran mengenai kurikulum Merdeka. Ini siang Bapak dan Ibu guru, saya dari Bu Mega di Laksono. Ini bagaimana sih caranya orang tua di rumah agar bisa ikut menerapkan kurikulum Merdeka? Kemudian tanggapannya Bapak Ibu guru nih mengenai orang tua yang masih belum bisa menerima perkembangan zaman dan masih menggunakan cara asuh yang kolot. Kalau guru kan mungkin bisa mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Silahkan. Iya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Luar biasa ini. Akan kami coba untuk menjawab ya, untuk bagaimana supaya orang tua juga mengikuti Betul. kurikulum Merdeka gitu. Nampaknya ya, orang tuanya juga pengen merdeka ini Bu. Nah, disinilah jadi penting sekali pihak sekolah, guru itu untuk menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Jadi orang tua juga perlu disosialisasi nih kurikulum Merdeka itu seperti apa gitu, sehingga orang tua diharapkan bisa memahami dan bisa mengikuti alurnya, sehingga ada kesinambungan apa yang sudah diberikan di sekolah dan apa yang harus dilakukan orang tua di rumah. Nah, untuk itu kan sekarang banyak sekolah yang sudah membentuk paguyuban orang tua siswa. Oh, berarti sudah mulai dibentuk yang seperti itu? Iya, sudah banyak yang membentuk. Jadi ini kan bisa difungsikan dengan baik untuk memberikan informasi-informasi yang terbaru gitu, yang seharusnya itu juga dipahami oleh orang tua, begitu Mas. Kemudian mengenai pertanyaan selanjutnya ini, tanggapan guru nih mengenai orang tua yang mungkin masih kolot menggunakan cara pola asuh yang zaman dahulu ya. Berbeda kalau guru, mungkin di pandangannya orang tua guru ini mudah beradaptasi, tapi sedangkan orang tua mungkin ada beberapa yang sulit beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan pola asuh atau pola didik yang baru. Ini gimana nih tanggapannya guru? Ya, lagi-lagi komunikasi Mas. Ya, jadi penting sekali guru itu juga beranjang sana, diluangkan waktunya untuk melihat kondisi orang tua anak di rumah itu seperti apa gitu. Jadi dari situ kita akan tahu, oh ini orang tuanya seperti ini gitu. Kalau perlu diberikan pemahaman, penjelasan ya diberikan pemahaman. Kemudian suatu waktu juga
dihadirkan ke sekolah untuk melihat bagaimana anaknya belajar. Wah, ini yang penting karena biasanya orang tua kan hanya menyuruh anaknya berangkat saja, silahkan diloske seperti itu ya Bu. Kalau perlu dijadikan narasumber di sekolah itu kan orang tua siswa ini mata pencariannya kan beragam ya profesinya ya. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi pedagang yang sukses, ada yang jadi petani yang sukses juga. Itu bisa didatangkan, bisa memberikan pengalaman-pengalamannya begitu pada anak sehingga bisa menginspirasi. Saya kira kalau orang tua sering diajak komunikasi, sering diajak berinteraksi dengan guru di sekolah, itu ya insya Allah nanti apa yang diharapkan oleh guru terhadap orang tua agar orang tua itu benar-benar memperhatikan anaknya, tahu perkembangan ya. Betul. Pendidikan itu seperti apa itu. Seperti itu Oke, baik. Kemudian kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ini dari Dini di Pacar Mulyo. Ingin bertanya, ini kan mengenai kurikulum Merdeka nampaknya masih cukup awam di telinga warga masyarakat. Apakah di Wonosobo sudah semua sekolah nih menerapkan kurikulum Merdeka seperti itu? Mungkin silahkan. Oke, terima kasih Mbak Dini di Pacar Mulyo. Terima kasih Mbak Dini pertanyaannya. Jadi ini by data, ini sebenarnya dari Dinas Pendidikan ini yang memberikan jawaban, tapi kita coba semoga tidak salah. Ini by data dari laman Dapodik ya. Satu data itu bahwa dari 460 SD di Kabupaten Wonosobo, ini alhamdulillah 100% ini Mas. Oh sudah 100% bahkan? Iya, by data 460 SD di Kabupaten Wonosobo sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Wow, luar biasa sekali ini ya pencapaiannya. Iya, kemudian ini untuk di level SMP juga iya Mas. Ini dari 108 sekolah menengah pertama ini juga sudah 100%. Iya. Di jenjang SMP sudah SMP 100% sudah menerapkan mengimplementasikan istilah kami mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Karena memang bertahap Mas. Jadi kalau kita cross check ke belakang bahwa kesiapan sekolah masing-masing itu dibedakan menjadi 3. Kesiapan dalam mengimplementasikan itu ada yang mandiri belajar, ini diistilahkan mandiri belajar, kemudian ada yang mandiri berubah, dan yang ketiga adalah mandiri berbagi. Jadi dari sekian banyak sekolah itu terbagi menjadi 3 kategori. Ada yang sekolah menjadi mandiri belajar, kemudian sekolah yang mandiri berubah, dan sekolah mengimplementasikan kurikulum Merdeka menjadi sekolah yang mandiri berbagi. Mandiri sendiri, punya konten, punya perangkat, dibagikan ke sekolah-sekolah yang lain. Berarti juga ikut membantu sekolah-sekolah yang lain yang ingin mengimplementasikan dari kurikulum Merdeka. Itu disebut sebagai sekolah yang mandiri berbagi. Oke, baik. Ini berarti bagi para orang tua yang mungkin putra-putrinya sedang bersekolah di jenjang SD ataupun SMP di wilayah Kabupaten Wonosobo, bisa dipastikan putra-putrinya sudah mengimplementasikan atau sudah mengenyam yang namanya kurikulum Merdeka ya Bu? Betul. Oke, luar biasa. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Wati di Wonosobo Timur. Kebetulan anak saya saat ini tengah bersekolah di sekolah dasar. Katanya ada pelajaran P5 di sekolahnya. Tapi saya kok masih bingung P5 itu seperti apa dan maksudnya bagaimana sih? Saya sebagai orang tua mohon diberi penjelasan. Seperti itu. Silakan. Dari Mbak Wati ya, Bu Wati di Wonosobo Timur. Tadi yang disampaikan Bu Nurul di awal itu kan kita secara struktur kurikulum ya ada 3, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ini tiga-tiganya sebuah kegiatan semua Mas. Di dalam sekolah itu tiga-tiganya sebuah kegiatan. Nah, untuk P5 sendiri itu adalah masuk ke dalam kegiatan kokurikuler. Nah, perlu kita jelaskan juga bahwa kalau intrakurikuler itu kita fokusnya ke peningkatan kompetensi yang tadi dirumuskan dalam sebuah capaian pembelajaran. Di kokurikuler yang kita sebut sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kita fokusnya ke peningkatan karakter. Pewujudan karakter yang terbagi ke dalam 6 dimensi tadi.
Nah, kemudian bagaimana sih pelaksanaannya? Mungkin orang tua juga masih bingung Iya, ya. masih bingung. Nah, adakah bukunya? Kemudian adakah ulangannya atau Betul, tidak? seperti itu. Betul. Itu Iya. sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang cukup umum di kalangan Iya, orang tua saat iya, ini. Iya. Jadi P5 sendiri mendapatkan porsi 20%, Mas. Dari total jam 1 tahun itu P5 mendapatkan porsi 20%. Oke. Nah, dari 20% itu sekolah ya, sekolah A, sekolah B, sekolah C atau yang lainnya diberi kebebasan untuk mengambil 20% itu mau diletakkan di awal tahun ajaran, berarti P5-nya dilaksanakan di awal semua. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober itu full P5. P5 seperti itu ya. Kemudian atau mau secara periode. Biasanya ini yang banyak dipilih oleh sekolah-sekolah itu 1 hari full untuk P5 dalam 1 minggunya gitu ya Bu. Ya, jadi milih di hari Selasa atau milih di hari Jumat atau milih di hari Sabtu khusus P5. Jadi pasti orang tua kalau ketika tanya kepada anaknya, kakak besok pelajarannya apa? Ketika besok pagi adalah P5, maka si anak pasti akan jawab P5 Bu. Loh, kok ada materi, ada pelajaran P5? Iya, itu kokurikuler untuk peningkatan karakter peserta didik. Kemudian apakah ada buku panduannya? Ada. Kalau intrakurikuler itu adalah namanya itu adalah pelajaran IPA IPS, kalau di P5 ini ada yang namanya tema. Oh, temanya. Iya, nah, tema di situ yang nanti akan dipilih oleh sekolah dalam rangka peningkatan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada kearifan lokal, kemudian ada tema apa namanya Bu? Gaya hidup berkelanjutan. Nah, itu dipilih oleh sekolah untuk memberikan sebuah praktik pembelajaran. Jadi kalau pembelajaran P5 itu lebih seperti proyek ya Bu. Iya, proyek kecil, proyek kapasitasnya anak SD, anak SMP yang dilakukan dalam sebuah rangkaian kegiatan. Di dalam rangkaian kegiatan itu nanti juga ada asesmen, juga ada evaluasi. Evaluasinya fokusnya terhadap karakter siswa. Kemudian di dalam proses pencapaian tadi, kalau kita fokus di akademik itu nilai 90, 80. Betul. Kalau di P5 fokusnya membudaya tidak dimensi berakhlaknya, membudaya tidak dimensi kreatifnya, membudaya tidak dimensi bernalar kritisnya. Nanti anak akan dilihat satu persatu, oh si A sudah kelihatan untuk karakter dimensi bernalar kritis. Itu terlihat dari ketika proyek anak itu selalu memberikan pertanyaan yang lain daripada yang lain. Nah seperti itu kita gali, kita fasilitasi dalam sebuah proyek. Ini anak kok ketika proyek tekun, ya berdoa terus sebelum melaksanakan kegiatan. Kemudian ketika ada kegiatan waktunya beribadah, dia langsung beribadah. Oh berarti ini untuk dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, si anak itu sudah membudaya. Ada lagi yang kreatif, yang lain membuat sesuai instruksi, si anak itu membuat di luar instruksi tapi malah lebih bagus. Berarti ya. ini anak untuk kreatifnya sudah membudaya. Lah, itu P5 Mas Iqbal. Jadi sebuah kegiatan kokurikuler. Ya masuk ke dalam harian ya Bu, masuk ke dalam target kurikulum yang porsinya 20% dari total jam pelajaran dalam waktu 1 tahun. Oke, luar biasa. Berarti kali ini yang dibangun tidak hanya diberikan ilmu-ilmu yang sifatnya konvensional, tapi ilmu-ilmu yang bisa membangun karakteristik dari sang anak seperti itu ya. Betul, ya. Tantangan anak nanti kelak ya ketika dewasa hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Sekali itu. Sehingga harus dibekali dengan nalar kritis ya. Jadi dengan ya itu 6 dimensi itulah: beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, kemudian berkebinekaan global. Itu dalam rangka membekali anak kelak
anak itu bisa hidup di zamannya seperti itu. Betul. Apalagi memang yang dibutuhkan tidak hanya ilmu-ilmu yang sifatnya konvensional, tapi ilmu-ilmu yang bersifat karakter agar si anak kedepannya juga bisa fleksibel dan beradaptasi di lingkungannya. Ya Bu. Betul, diterima di dalam masyarakat kan seperti itu. Oke, luar biasa. Wah, harusnya zaman saya SD dulu ada P5 ini. Oke, baik. Ini menuju ke penanya yang terakhir. Ini dari Solihati di Kepil. Ini ingin bertanya, kalau tolak ukur kurikulum merdeka itu apa? Soalnya katanya kan di kurikulum merdeka tidak ada ujian. Lantas apa yang bisa mengacu anak-anak untuk semangat belajar? Silahkan. Oke, Mbak Solihati di Kepil ya. Pertanyaannya luar biasa. Kalau anak itu termotivasi belajar hanya karena akan ada ujian, berarti anak tersebut hanya mengejar nilai semata. Betul, begitu ya, loh. Iya. Jadi kita kalau di kurikulum merdeka ini pada prosesnya. Jadi di dalam proses pembelajarannya itu dikondisikan anak untuk bisa termotivasi untuk mencari ilmu yang baru gitu. Ya, jadi untuk browsing, untuk membaca buku dan sebagainya itu bukan karena dia ingin mendapatkan nilai semata, tetapi memang dia haus, ya, dia butuh untuk mencari ilmu begitu, untuk mengetahui sesuatu gitu. Nah ini jadi walaupun tidak ada ujian, kalau pembelajarannya itu memang bagus ya, pembelajarannya itu memang bisa membawa anak untuk bereksplorasi, untuk bernalar kritis, maka insya Allah anak itu akan tetap termotivasi. Betul. Iya, walaupun tidak ada ujian. Dia ingin terus belajar dan belajar gitu, Mas. Oke, berarti itu memang pentingnya dari kurikulum merdeka, tidak hanya goalnya saja nih yang ingin dibangun, tapi mindsetnya, karakternya, supaya jangan sampai ini kan pikirannya orang tua, wah ini kalau nggak ada ujian anak saya gimana mau semangat belajar, padahal harusnya semangat belajarnya mah berkelanjutan, jangan kalau ada ujian saja ya Bu. Betul, seperti itu. Iya. Baik. Nah ini kan memang penting sekali keterlaksanaan dengan yang namanya kurikulum merdeka. Memang penting untuk anak memang juga butuh, dan orang tua juga ingin anaknya mengenyam sama yang namanya kurikulum merdeka. Ini upaya yang dilakukan, ini bagaimana bentuk pengawasan dari Dinas Pendidikan ini untuk mengawal yang namanya keterlaksanaan dari kurikulum merdeka, agar memastikan anak-anak yang saat ini berada di bangku sekolah ini memang benar-benar mendapatkan kurikulum merdeka yang seharusnya, seperti itu. Iya, baik Mas Iqbal. Dinas Pendidikan untuk mengawal keterlaksanaan kurikulum merdeka ini sudah melakukan beberapa terobosan ini, ya. Jadi ada aturan untuk menyelenggarakan refleksi mingguan. Ya, jadi setiap sekolah itu seminggu sekali mengadakan refleksi keterlaksanaan kurikulum merdeka di masing-masing kelas, ya. Apa kesulitannya, apa hambatannya, itu diungkapkan di dalam kegiatan refleksi itu, kemudian dicari solusinya. Di situ juga ada praktik baik, ya, berbagi praktik baik juga, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa teratasi. Itu yang pertama. Kemudian ada juga supervisi, Mas. Ya, kepala sekolah harus melakukan supervisi. Nah, yang sekarang ini terkait dengan peraturan yang baru, ya, pengelolaan kinerja kepala sekolah, ini namanya observasi. Jadi kepala sekolah mengobservasi guru di dalam melaksanakan pembelajaran. Dan ada tindak lanjutnya setelah mengobservasi, kemudian diadakan refleksi, kemudian ada tindak lanjutnya. Nah itu. Kemudian untuk pengawas sendiri ini juga ada kegiatan pendampingan. Jadi pengawas mendampingi kepala sekolah dan guru di dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Nah, peran pengawas yang sekarang dan dulu itu berbeda. Kalau dulu pengawas itu
membina, pengawas itu memberikan arahan-arahan. Jadi kita yang aktif begitu. Nah kalau sekarang menyesuaikan nih dengan kurikulum merdekanya, tidak memberikan arahan-arahan, tetapi lebih pada menggali potensi yang ada di kepala sekolah tersebut, ya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, diharapkan kepala sekolah dan guru itu mampu mampu menemukan solusi sendiri begitu. Kalau solusinya itu dari yang bersangkutan, maka dia punya komitmen untuk melaksanakannya gitu. Oke, berarti memang Dinas Pendidikan juga ikut ambil bagian dalam mengawasi supaya keterlaksanaan dari kurikulum Merdeka ini juga bisa dijamin ya, Bu? Iya, betul. Dan harus dari waktu ke waktu itu harus lebih baik gitu. Jadi kami di pengawas itu ada kegiatan yang namanya coaching, mentoring, training, fasilitating, dan consulting. Nah itu kami terapkan tergantung dari kebutuhan dari kepala sekolah dan guru tersebut. Oke, baik. Mungkin terakhir nih sebagai penutup untuk bincang kita pada siang hari ini, harapannya nih tentang pengimplementasian kurikulum Merdeka terutama untuk siswa, harapannya untuk kedepannya ini seperti apa di kurikulum Merdeka bagi para siswa tersebut? Oke, terima kasih. Gini Mas Iqbal, jadi perubahan kurikulum harus diikuti dengan perubahan mindset. Ya, terutama kita praktisi pendidikan, masyarakat sebagai penerima jasa kami di sektor pendidikan, kurikulum sudah berubah, ya, menggunakan kurikulum Merdeka yang menyeimbangkan antara kompetensi kognitif dan karakter. Jadi mari masyarakat, kita sebagai praktisi pendidikan harus juga mengikuti hal tersebut. Jadi raihlah sebuah prestasi dengan memberikan karakter baik pada diri peserta didik kita. Seperti itu mungkin. Jadi supaya implementasi kurikulum Merdeka benar-benar terasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Silakan Bu Nurul, harapannya kurikulum Merdeka untuk para siswa ini nanti seperti apa? Iya, agar kurikulum Merdeka itu bisa diterapkan dengan baik dan manfaatnya dirasakan oleh siswa, maka menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya sekolah saja, masyarakat juga, keluarga juga, ya. Justru malah keluarga itu pendidikan yang paling utama, pertama dan utama. Jadi mari bareng-bareng ya kita sukseskan kurikulum Merdeka ini. Oke, baik, terima kasih. Ya, ini PR juga nih untuk Pesona Inspira yang di rumah, tidak hanya mensekolahkan anaknya atau putra-putrinya di SD, SMP ataupun SMA, tapi ikut mensukseskan program-program yang ada sehingga sekolahnya ini nggak cuma waktu di sekolah saja, tapi di rumah juga masih ada pendidikan yang harus ikut ambil bagian orang tuanya. Terima kasih kepada dua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Pesona. Ada Ibu Nurul Hidayati, SPD MMPD sebagai Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Wonosobo, serta Bapak Septian Dwi Aprianto SPD sebagai Pengawas SD Kecamatan Kejajar. Terima kasih Ibu Bapak sudah hadir di studio Radio Pesona, dan terima kasih juga kepada Pesona Inspira yang sudah bergabung bersama kami selama 1 jam ke belakang. Semoga informasi mengenai kurikulum Merdeka bisa menambah pengetahuan Pesona Inspira mengenai jenjang pendidikan putra-putrinya yang sedang dienyam di tingkat SD maupun SMP, tentang apa saja yang tengah mereka pelajari di sekolah. Sekian, saya Iqbal Santosa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.